Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi wa sallim ajma'in. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak, Ibu, dan seluruh manajemen Tursina International Islamic Boarding School yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, setelah pasca liburan, setelah pasca liburan, alhamdulillah kembali lagi untuk program kajian parenting. Kita lakukan, insya Allah akan rutin dilakukan setiap bulannya. Ada beberapa kali pertemuan dalam setiap bulannya, dan insya Allah mudah-mudahan bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesempatan, sehingga pada pagi yang berbahagia ini alhamdulillah kita sama-sama diberikan kesempatan untuk mendengar tausiah, yang itu adalah bagian daripada hidayah Allah, bahwa sebenarnya hidayah Allah itu cukup berat. Tidak semuanya Allah memberikan hidayah kepada manusia, ya Pak ya. Sehingga pada kesempatan ini adalah bagian daripada hidayah Allah, dan mari kita sama-sama mensyukuri atas nikmat hidayah yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam kita limpah curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, yang telah membawa umatnya, yang telah menuntun umatnya, kita semua dari zaman yang jahiliyah hingga zaman yang mudah-mudahan Allah berikan ridhonya kepada kita semua. Bapak, Ibu, wali santri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya sebagai MC akan membawakan susunan acara pada pagi ini. Yang pertama adalah pembukaan, kemudian yang kedua yaitu adalah tausiah, dan yang ketiga adalah tanya jawab insyaallah di akhir sesi. Baik Bapak Ibu wali santri, untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka agenda pada pagi ini dengan pembacaan suratul Fatihah. Semoga acara ini berjalan dengan baik. Ala hadiniyah wa likulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu wali santri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum memasuki program tausiah, izinkan saya untuk membacakan sedikit profil tentang beliau. Alhamdulillah hadir di tengah-tengah kita Ustadz Insinyur Haji Sentot Eko Parijatno MT. Beliau biasanya kami panggil Abah karena memang sering memberikan banyak nasihat kepada kami di sini. Alhamdulillah. Sedikit profil tentang beliau. Beliau adalah senior advisor sejak Tursina International Islamic Boarding School berdiri. Insyaallah di tahun 2014 ya, insyaallah ya. Di sekitar itu beliau juga lulusan dari Institut Teknologi Bandung pada tahun 1990. Kemudian sebelum beliau juga guru dan dosen pada tahun 1983, dari mulai SD sampai dengan pasca sarjana. Terakhir beliau juga dosen di UNER pada tahun 2010 di Fakultas Ekonomi di Ilmu Ekonomi. Kemudian juga beliau dosen di Institut Teknologi ITS Surabaya ya. Di tahun 2005 Fakultas Teknik Sipil, Teknik Lingkungan. Kemudian sejak 1990 di Water Supply Engineer. Iya, terakhir umbulan ya 4.000 liter per second ya. Ini istilah begini memang saya pribadi mohon maaf belum terlalu familiar, Bah. Tapi insya Allah mungkin sebagian Bapak Ibu juga memahami
terkait dengan ini yang beliau kuasai ya. Baik, Bapak Ibu, untuk pagi ini insya Allah beliau akan membawakan tema konsep dan citra diri seorang Muslim, begitu ya Pak ya. Insya Allah mudah-mudahan memberikan manfaat keberkahan kepada kita semua. Baik Bapak Ibu wali santri, untuk mempersingkat waktu kami mempersilahkan untuk Abah bisa mengisi kajiannya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu. Alhamdulillahirabbil alamin. Senang saya hari ini bisa berjumpa dengan Bapak Ibu, Ayah Bunda, wali santri dari Tursina International Boarding School. Saya di Tursina sejak persiapan sampai berdiri sampai hari ini. Jadi sudah disampaikan tadi, jadi selain saya guru dan pernah menjadi dosen, saya juga sampai hari ini aktif di bidang air minum. Terakhir saya pengawas dari pembangunan Umbulan, ya, proyek 4.000 liter per detik, 4,5 triliun, proyek air minum terbesar di Indonesia. Oke, hari ini saya akan menyampaikan tentang konsep diri. Konsep diri dan citra diri. Kalau ibu bapak pernah, atau saya yakinlah pernah ya, pernah ke mana? Toko buku Gramedia. Ya, tahun 80-an itu yang ada di toko buku itu lebih banyak buku-buku teknik. Nah, sekitar tahun 90-an itu sudah mulai 50-50 antara buku teknik dan buku sosial. Tapi kalau ayah bunda sempatkan sekarang mengamati, itu buku teknik tinggal satu lemari, ya, jadi tinggal satu slot begitu. Lainnya diisi oleh novel, buku-buku cerita, yang intinya di situ konsep diri sama citra diri. Nah, jadi konsep diri misalnya kaya 100 hari, terus pandai dalam 2 hari, gitu ya. Jadi spektakuler isinya itu. Nah, saya ingin mengingatkan bahwa kita mesti menyadari bahwa hidup ini adalah sebuah perjalanan. Mungkin bisa ditampilkan slide-nya, Ustazah. Oh, kok Ustazah? Ustadz Wafa. Ini karena sering memberi di putri jadi Ustazah. Nah, jadi kita sepakat ya dengan gambarnya. Ustazah lagi, Ustadz bisa kita. Nah, gambar ini ada di pintu masuk ruang meeting International Boarding School, dan saya selalu mengingatkan kepada semua yayasan, pada direksi, untuk selalu ingat bahwa hidup ini tidak sekedar di dunia, tetapi hidup kita ini adalah menerus sampai di akhirat. Dan saya selalu mengingatkan bahwa kita ada di sini. Nah, itu Anda di sini, di alam dunia. Ya, di situ kita semua juga sudah sering ngaji. Saya yakin 1 hari 1000 tahun ya. Jadi kalau umur dunia ini konon baru 7.000 tahun ya, karena sejarah yang pertama Nabi Adam itu kira-kira 5.000 tahun, 7.000 tahun yang lalu. Jadi 5.000 tahun sebelum
Nabi Isa. Tapi itu kan perkiraan manusia ya. Jadi kalau pakai satuan itu baru 7 hari ini kita. Baru 7 hari ya. Nah, tentu saja saya selalu mengingatkan bahwa kita ini ada di ruang ujian. Nah, karena di ruang ujian ya harus serius ya. Pengalaman kita di ruang ujian itu ya tidak boleh tidak serius ya. Tidak ada senakal-nakalnya mahasiswa atau senakal-nakalnya siswa, santri itu kalau ujian ya serius mesti ya. Nah, oleh sebab itu kita mesti sadar bahwa kita ada di alam dunia. Kemudian sebetulnya apa yang dimaksud konsep diri itu? Ya. Jadi kalau kita lihat di Google, ya, kita lihat di Google itu sekarang, waduh, begitu kita ketik konsep diri itu ada misalnya 1 dari sekian juta tulisan. Terus citra diri 1 dari sekian juta tulisan. Itu kalau dibagi 365 hari, artinya tahun, itu bisa 80 tahun baru selesai atau 100 tahun. Jadi sudah nggak masuk akal kalau kita akan baca semua buku karya manusia itu. Nah, apa yang dimaksud konsep diri itu? Bisa slide selanjutnya. Apa? Nah, konsep diri itu adalah rencana yang dimiliki seseorang untuk mencapai tujuan hidup. Ya, jadi sebagaimana konsep kita mau bikin rumah, ya, kita konsep apa ini? Konsep villa atau konsep warung atau konsep pertemuan keluarga. Ya, kalau pertemuan keluarga biasanya ruang tengahnya besar, ya, ruang tamunya kecil aja, karena mungkin tamu yang datang sedikit. Nah, jadi semua ada konsepnya. Membuat mobil juga ada konsep. Jadi saya kira Bunda juga tahu. Tapi sebagaimana umumnya konsep itu pasti terdiri dari tujuan, ya, kemudian kebijakan, strategi, taktik, dan teknis terutama yang paling penting. Nah, kalau citra diri itu adalah cara pandang tentang diri, baik oleh diri kita maupun oleh orang lain. Ya, dan citra diri ini merupakan cermin dari konsep diri. Ya, dari penampilan orang itu nanti akan terlihat, oh konsepnya seperti itu. Nah, kita harus bersyukur bahwa Al-Quran ini telah disusun ulang oleh Allah. Jadi penyusunannya itu bukan sesuai dengan turunnya ayat, ya, kemudian itu ya sama dengan waktu kita membuat skripsi atau membuat tesis atau disertasi. Data yang datang itu selalu acak. Nah, untuk bisa dijadikan buku maka disusun kembali. Nah, alhamdulillah, bersyukurillah ya, kita sejak lahir sudah beragama Islam ya, karena banyak orang yang beragama Islam setelah jadi profesor. Jadi setelah jadi profesor baru jadi masuk agama Islam, atau setelah jadi konglomerat baru masuk agama Islam, ya, atau setelah jadi pemimpin agama lain baru masuk Islam, ya, itu. Nah, bisa dilanjutkan ininya, Ustaz? Nah, jadi konsep, nah, kebetulan itu ada gambar kok ya, pas gitu ya. Jadi konsep diri orang Islam itu ada di surat Al-Fatihah. Oleh sebab itu jangan heran kalau kita selalu baca Al-Fatihah. Jadi kalau ke guru-guru ya dari pondok-pondok salaf itu, wah, itu bisa disuruh baca Al-Fatihah 100 kali, 1000 kali gitu ya. Nah, ada apa sebetulnya di Al-Fatihah itu? Bisa dilanjutkan, Bapak? Nah, saya kira Bapak Ibu panjenengan hafal surat Al-Fatihah ya. Ya, tapi intinya 4 ayat pertama itu adalah tujuan ya.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Itu kalau diringkas Allah, ya. Kembali kepada Allah. Bisa. Maksudnya apa? Nah, jadi ada kebijakan. Ya, kalau tadi itu tujuan, ada kebijakan. Nah, kebijakan ini apa? Standard operating procedure. Ya. Jadi kalau di dalam perusahaan atau di dalam ini itu ada SOP. Nah, hanya kepada Engkau kami menyembah dan hanya kepada Engkau kami minta tolong. Iya karena butuh, wa iya karena stain. Nah, ini hukum alam ini, ya. Jadi makanya kenapa sholat itu dilihat duluan. Karena setiap pengambilan keputusan dalam hidup ini, kalau dia sholatnya bagus, insya Allah pengambilan keputusannya itu lillahi ta'ala. Tapi kalau sudah nggak sholat, sudah nggak, langsung lewat. Nah, strategi itu fokus pada tujuan. Ya, tunjuki kami jalan yang lurus. Nah, kemudian ada taktik, yaitu proses memilih. Ada 3 jalan di situ, ya. Nah, terserah milih jalan yang lurus dimurkai, atau yang diridhoi, ya diridhoi dulu dimurkai, atau yang sesat malah. Nah, bisa dilanjutkan? Nah, kalau kita lihat dari manajemen, teori manajemen, goal, kebijakan, strategi, taktik, teknik, itu pas Al-Quran, ya. Jadi ini saya belum pernah melihat buku, ya, terutama buku kitab suci, ya. Ini juga namanya kitab suci. Itu bisa pas gitu, ya. Bisa pas dengan itu. Jadi memang kita ini ya jalan-jalan memang, ya. Jadi jalan-jalan. Jadi harus punya konsep jalan-jalannya itu. Nah, makanya Allah juga memberikan perumpamaannya itu, tafsirnya itu enggak. Saya sendiri heran, ya. Nyuwun sewu, ada orang bisa nulis tafsir Al-Fatihah sampai 8 jilid. Padahal surat Al-Fatihah itu enggak ada yang enggak jelas gitu, ya. Ya, simple, sederhana, jelas. Gitu, ya. Nah, jadi kalau pakai gambar dinamik, ya, bisa dilanjutkan. Lompat. Ya, teruskan, ya. Nah, jadi tingkat menyembah kepada Allah, ya. Kemudian diteruskan aja sampai habis, apa? Nah, jadi ada 4 itu. Ya, tingkat penyembahan kepada Allah itu meningkatkan pertolongan Allah tadi, ya. Hanya kepada Engkau menyembah dan minta tolong. Nah, minta tolong apa, ya? Minta tolong untuk mendapat petunjuk. Nah, untuk apa? Untuk memilih jalan yang lurus. Nah, kalau tingkat memilih jalan yang lurus itu bagus, maka akan meningkatkan tingkat penyembahan. Bisa diklik lagi, Mas, apa? Klik lagi, satu lagi tuh kelihatannya. Nah, jadi ini adalah sistem dynamic. Jadi causal loop diagram kalau pakai bahasa dinamik itu seperti ini. Dan kita melihat bahwa tingkat penyembahan itu tergantung kita. Ya, tingkat memilih jalan itu terserah kita. Tapi pertolongan Allah dan mendapat petunjuk, nah ini urusannya Allah ini. Ya, kita harus paham ini. Ya. Jadi yang saya kasih merah itu petunjuk. Nah, bisa dilanjutkan. Saya cuma ingin menyampaikan bahwa petunjuk ini hak prerogatif dari Allah. Bisa dilihat teruskan, Mas. Nah, jadi ini surat Al-Qasas, ya, surat 28 ayat 56 ini adalah surat yang asbabun nusulnya Nabi Muhammad tidak mampu memberi petunjuk kepada pamannya. Ya, meskipun keponakannya ini Rasulullah gitu, ya. Jadi ini peringatan dari Allah bahwa petunjuk itu adalah hak prerogatif Allah. Kemudian petunjuk itu dalam surat Al-Lail itu kewajiban Allah. Nah, jadi kita enggak usah bingung-bingung, ya. Minta petunjuk ke gua-gua atau minta petunjuk ke Abah Sentot, ya. Jangan. Ya, saya sudah tekankan di Tursina, jangan minta petunjuk saya.
Oleh sebab itu saya selalu menekankan, latihlah santri-santri untuk bisa sholat dengan benar, supaya dia bisa dekat dengan Allah, supaya Allah ridho untuk memberi petunjuk. Kenapa? Karena kita sudah tidak punya alasan lagi tidak dapat petunjuk. Begitu kita sudah membaca Al-Quran, itu artinya kita sudah dapat petunjuk. Ya, seperti orang lalu lintas di jalan raya itu. Ya, kalau kita naik mobil di jalan, jelas-jelas itu petunjuknya belok kanan, dilarang belok kanan begitu ya. Kalau kita kesusu atau kepingin cepet, ya tola-toleh, terus akhirnya belok kanan. Nah itu namanya jalan yang dimurkai itu. Ya tidak sesat tapi dimurkai karena melanggar perintah. Jadi perumpamaan yang gampang, hidup ini ya seperti di jalan raya itu. Ada yang sudah benar di jalan, ada yang lewat trotoar, ada yang nyalip, ada yang nabrak, ada yang cepat, ada yang lambat. Nah itu. Jadi sangat mudah sekali. Dan semua yang membawa kendaraan atau berjalan di atas jalan itu, semua sudah kenal itu tanda-tanda lalu lintas. Ya, tanda lalu lintasnya itu pasti sudah kenal. Nah, cuman mau memilih jalan yang benar enggak gitu ya. Ini milih ini sudah urusan kita ya. Allah sudah memberi petunjuk, makanya jangan heran kalau ada profesor, doktor, kiai haji, terus korupsi Al-Quran, Departemen Agama itu. Jadi kita tidak perlu bingung ya, tidak perlu ini karena di jalan juga banyak ya. Ya nyuwun sewu ya. Kita juga melihat tapi ada khususon ya. Kalau sudah dodot, wah kita harus minggir kalau enggak ditabrak. Nah, itu konsep diri. Nah, kemudian apa implementasi dari konsep diri? Jadi para wali santri yang saya cintai, panjenengan sudah memutuskan, memilih jalan, mengizinkan putranya untuk di pondok. Ini sudah satu pilihan yang pasti saya yakin dengan berpikir yang sangat panjang ya. Karena saya yakin panjenengan juga sudah mengamati bahwa ada 4 tipe pondok sebetulnya di Indonesia ini. Ada pondok tradisional yang tahun 1900-an. Itu cuman belajar agama. Ya, dan cara kelulusannya itu, wah itu kalau lagi tidur dilihat siapa yang sudah bersinar, nah itu lulus. Langsung disuruh pulang. Artinya dia sudah dekat kepada Allah. Ya, sampai sinarnya keluar. Nah, lulusan-lulusan pondok itu tradisional itu ya Yai Khalil Bangkalan, Yai Hasyim Asy'ari, Yai Hamid, ya wali-wali itu, ya wali-wali Allah itu. Nah, terus para wali-wali ini punya pondok-pondok lagi. Ternyata tidak semua itu terus jadi penyampai agama. Nah, akhirnya ditambahlah kitab-kitab keterampilan, ya keterampilan membuat ya keterampilan ya untuk hidup, bekal hidup. Nah, kemudian lulusan-lulusan mereka ini membuat pondok lagi, ya pondok modern, misalnya pondok Gontor. Nah, pondok-pondok yang lain itu juga berusaha ingin bisa naik, ya, tetapi tidak semua ini. Nah, otomatis ada perbedaan, ya, ada perbedaan environment di dalam pondok-pondok itu. Nah, terakhir kira-kira ya 10 tahun terakhir lah, ya, itu mulai berkembang international boarding school, ya, bahkan sampai ada yang bilang bahwa wah itu bukan pondok. Ya biar aja lah orang bilang itu bukan pondok, tapi yang jelas pondok itu pelajaran utamanya tetap yaitu kitab suci Al-Quran, sunnah Rasul, dan kitab-kitab yang muktamad. Nah, kemudian
dengan perkembangan zaman itu selalu disesuaikan. Nah, kalau di perbedaannya begini, kalau wali santri pondok tradisional itu enggak punya wali santri, ya. Anaknya sendiri, orangnya sendiri yang datang memang ingin belajar agama. Makanya jangan heran, sakti-sakti lah. Terus kalau yang kedua ini wali santrinya sudah mulai sadar, nitip ke Pak Kiai, ya, nitip ke Pak Kiai nyuwun tulung ini anak saya dididik supaya jadi anak yang baik. Ya paling bawa telur, ya, bawa pari, ya, bawa kebu, kadang-kadang bawa kambing. Nah kemudian kalau pondok modern, nah ini sudah ada manajemen, ya, wali santrinya juga sudah pinter-pinter, ya. Nah, tetapi dibatasi itu, ya, seperti pondok gontor itu, wah jangan coba-coba protes itu. Ya, konsepnya itu kalau mau di sini ya sudah, kalau enggak. Tapi itu kan ternyata banyak masalah. Nah, kemudian ada international boarding school. Nah, perbedaannya cuman kalau yang namanya modern itu ditambah bahasa-bahasa asing. Jadi belajar bahasa-bahasa asing dan mulai ada kurikulum sekolah pemerintah. Nah, kalau internasional selain kurikulum pemerintah, kurikulum internasional seperti di Tursina, Bapak lihat ada bahasa Inggris, bahasa Arab, kemudian bahasa Turki, bahasa Jerman, Perancis, ya, Korea, ya, tergantung nanti permintaan dari anak-anak. Nah, jadi kita harus menyadari bahwa kita memondokkan anak kita. Nah, yang namanya memondokkan ini kan harus ada kerjasama. Jadi konsepnya itu antara wali santri dan sekolah untuk fokus kepada anak, ya, karena tidak semua keluarga itu berhasil, berhasil mendidik anaknya waktu balita, ya, bahkan banyak yang sampai SMP, SMA itu masih ngalem, ya, masih ngalem. Nah, ini kadang-kadang orang tua malah mensupport pengalaman itu, gitu ya. Nah, jadi ibarat proses itu di Tursina sudah baik, pulang ke rumah ruwet lagi, balik lagi, kita ngerjakan lagi, gitu ya. Nah, itu yang terjadi. Tapi saya yakin, ya, Bapak Ibu sekalian sudah memahami hal-hal seperti ini, ya, sehingga kita mesti tahu benar bahwa konsep memondokkan anak ini adalah dalam rangka melatih anak. Pendidikan itu adalah merubah sikap dan perilaku. Itu pendidikan. Kalau pengajaran itu menambah ilmu, tapi kalau pendidikan adalah mengubah sikap dan perilaku. Jadi kita fokus ke sikap dan perilaku. Jadi misalnya anak tidak makan, ya dia harus bisa, ya. Karena saya punya pengalaman di Tursina ini, ya, ada salah satu wali santri, anaknya tidak mau makan dan sebagainya. Ya karena mungkin waktu dulu kalau tidak mau makan, ibunya sibuk, bapaknya sibuk untuk kamu minta makan apa? Begitu di pondok, makanan kan sudah tertentu dan bareng, gitu ya. Nah, harusnya dia berlatih untuk menyesuaikan diri. Nah, kalau ini ditangkap oleh wali santri bahwa menunya salah lah ini, ya, ini repot nanti, ya, repot. Jadi beda pendidikan dan pengajaran. Jadi saya berharap nanti bisa dipahami. Nah, ini adalah konsep diri, ya, salah satu contohnya adalah konsep memondokkan anak, ya. Bapak Ibu sudah benar menaruh putranya di pondok karena kita semua kan pengen perjalanan ini sampai di Sirotol Mustaqim, ya. Jadi bukan sampai di ruang ujian. Jadi setelah keluar ruang ujian, mati itu perjalanannya lancar. Nah, kemudian teknisnya itu adalah citra diri.
Nah, kebetulan kok citra diri ini sebetulnya bukan kebetulan ya, enggak ada yang kebetulan. Itu tersusun di surat Al-Baqarah 1 sampai 20. Ya, kalau kita buka citra diri itu, waduh, cara makan aja ada ininya ya. Kalau di Gramedia itu table manner ya, terus cara menghargai orang, bukunya berjilid-jilid kecil-kecil. Nah, ternyata Allah Subhanahu wa taala itu memberikan citra kepada manusia itu cuma 3. Orang beriman, orang kafir, dan orang munafik. Nah, ini yang akan coba saya sampaikan, dan saya yakin para ayah bunda itu sudah sering ini lewat sini, sudah sering ya. Apalagi tanggal 1 gitu ya, mesti juz 1 ya. Bacaannya mesti Al-Baqarah, Alif Lam Mim, Dzalikal Kitabul La Raiba Fihi Hudal lil Muttaqin. Nah, ini ya, bisa Mas Bapak disampaikan. Nah, ini adalah ukuran citra diri. Jadi citra itu kan kesan. Jadi kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya sebagai petunjuk bagi orang yang bertakwa. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Jadi pertama kali citra seorang muslim itu dia tidak ragu sama Quran. Nah, tidak ragu itu ya sami'na wa ata'na. Tidak ragu itu ya ikut. Tidak bertanya sudah. Tidak bertanya. Jadi ragu itu yakin. Yang perlu diketahui, kita pahami bahwa Allah itu tahu. Sudah PhD tapi ragu-ragu itu tahu. Ya tidak bisa dibohongi itu. Makanya jangan heran kalau itu Ustadz itu sudah lulusan Mekah itu. Tapi kok begitu? Nah, ya dia ragu. Ya. Nah, yaitu bagaimana ukuran ya citra diri orang bertakwa itu. Mereka beriman kepada gaib, sholat, ya, menafkahkan rizki, ya, kemudian percaya kitab-kitab terdahulu, ya, kemudian percaya akhirat, ya. Nah, mereka itulah yang mendapat petunjuk. Jadi baru mendapat petunjuk. Tapi nanti kalau keliru milih ya percuma petunjuknya gitu ya. Nah, jadi kalau saya ringkas, Ustaz apa? Dilanjutkan. Jadi ciri orang beriman itu sebetulnya cuman itu, tidak ragu. Nah, saya kasih merah, tidak ragu. Jadi percaya gaib, melaksanakan sholat, menafkahkan apa? Sebagian rizki, terus percaya kitab sebelumnya. Nah, itu yang mendapat petunjuk. Ya, yang saya garis bawahi adalah petunjuk. Karena apa? Karena kita dalam perjalanan ini harus melihat tanda-tanda, ya, harus melihat petunjuk. Oh, ini boleh, ini tidak boleh. Oh, ini berhenti, ini terus. Cuman itu aja, sederhana. Ya. Nah, kemudian yang kedua, orang kafir. Nah, dilanjutkan. Ya, innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum an lam turdihum la yu'minun. Kemudian khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim bisawatun wa lahum adzabun adzim. Jadi Allah itu sudah bilang, ya. Kok kasih tahu sama saja. Makanya saya heran sebetulnya nyuwun sewu ya, minta maaf Bu. Kalau ada yang ngajak saya dialog antar agama itu saya nggak mau. Karena Allah sudah berfirman, kok kasih tahu enggak, kok kasih tahu sama aja. Jadi kalau mereka memang mau masuk Islam ya silahkan aja datang. Kalau dialog itu mereka tidak juga akan beriman itu. Jadi sami'na wa ata'na itu gitu ya. Tidak ragu itu. Jadi artinya tidak ragu itu kalau Tuhan sudah berfirman, ya sudah, mantap gitu. Nah, kenapa kok mereka tidak beriman? Nah, ini ternyata Allah itu telah mengunci mati hati pendengaran
penglihatannya ditutup. Terus gimana? Kalau Tuhan yang ngunci, kita mau cari tukang kunci di mana? Tidak ada. Rasulullah aja tidak bisa. Ya. Jadi kalau ada nanti kiai-kiai yang ngaku bisa membuka hati, ya, saya tidak percaya. Ya. Oke. Selanjutnya, jadi saya ingin terangkan ya, fenomena komunikasi dan informasi. Mata itu sama Allah dibatasi antara 7.800 sampai 3.900 angstrom. Jadi mungkin ayah bunda sudah lupa ya, tapi santri-santri ini masih ingat karena ini pelajaran SMP ini. Jadi mata itu ada range-nya. Jadi kalau di luar itu kita tidak bisa lihat. Kemudian sama dengan telinga, 20 sampai 20 ribu hertz. Nah, di luar itu juga tidak bisa lihat. Ya. Nah, makanya perkembangan teknologi itu ada di perkembangan teknologi komunikasi. Nah, siapa yang memegang alat-alat komunikasi ini, dia akan mendapatkan informasi yang banyak. Tetapi informasi yang banyak itu mendapat konsekuensi, bingung mana yang benar ini. Nah, kita harus bersyukur kita punya kitab suci Al-Quran sehingga kita punya referensi. Nah itu berproses di dalam otak dan jantung, ya, hati. Ya, jadi kalau mata itu, ya, kalau melihat itu alatnya mata, kalau mendengar itu alatnya telinga, ya, Ustaz. Kalau merasakan itu alatnya jantung. Makanya kalau takut kan jantungnya berdebar-debar. Tapi kalau jatuh cinta juga jantungnya berdebar-debar. Jadi itu yang benar bahasa Inggris ya, heart sama hati itu heart. Kalau kita hati kan limpah itu ya. Nah di dalam hati itu banyak paradigma yang isinya hukum-hukum Allah, hukum-hukum alam ya, seperti itu. Nah bisa dilanjutkan? Nah ternyata fungsi mata, telinga, hati serta akal itu diatur sama Allah. Nah, bisa dilanjutkan, Ustaz? Slide-nya. Nah, jadi hati itu untuk memahami ayat-ayat Allah, mata untuk melihat kekuasaan Allah, dan telinga untuk mendengar ayat-ayat Allah. Jadi nggak sembarangan, ya. Jadi nggak terus melihat hal-hal yang dilarang Allah. Jadi selain dibatasi secara alat, juga dibatasi secara perilaku. Ya, makanya hati itu untuk memahami ayat-ayat Allah. Ayat-ayat Allah itu jelas. Kalau di kitab suci Al-Quran ada yang muhammad dan mutasyabihat. Ya, tetapi kita harus sadar bahwa tidak semua peristiwa yang ada ini oleh Allah ditulis di dalam kitab suci Al-Quran. Misalnya memasak nasi goreng itu di kitab suci Al-Quran nggak ada. Bikin mobil nggak ada. Ya, makanya saya bilang Quran ini tidak lengkap, tapi Quran ini sempurna. Ya, yang ditulis di dalam kitab suci Al-Quran itu pasti masalah. Yang tidak masalah tidak ditulis dalam kitab suci Al-Quran. Misalnya bagaimana cara melihat bintang di langit. Ya cuman, tapi kita tidak pernah bertentangan dengan yang namanya ahli-ahli falak gitu ya. Mereka bisa terus gitu ya. Itu kenapa? Nah, dilanjutkan Ustaz. Apa? Karena akal itu jadi 4 alat itu ya. Akal itu ya Tuhan tidak ikut campur ya. Makanya sistem berpikir itu harus berlatih, cari. Makanya orang Eropa meskipun nggak percaya Tuhan maju. Orang-orang kafir meskipun nggak percaya Tuhan maju. Ya, tapi kita yang percaya kalau nggak mau mikir ya nggak maju. Karena memang Allah itu sudah menyediakan semua. Silahkan diolah gitu. Siapa yang ngolah ya itu yang menang gitu ya.
Siapa yang ngolah itu yang menang. Jadi kalau yang nggak ngolah ya jadi pesantren tradisional tadi. Ya, memang nanti setelah meninggal lancar jalannya. Tetapi di dunia ini kan harus siap dengan kesusahan, ya macam-macam. Nah, ini tidak semua tahan. Padahal oleh Allah sudah difirmankan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Makanya tagline-nya Tursina ini holistic and balance. Ya, jadi balance, harus balance. Jadi kita nggak usah nyun sewu kalau bahasa Surabaya nggak usah gaya-gaya lah gitu ya. Wis gak apa-apa wis aku melarat. Waduh, bahaya ya. Janganlah. Wis gak apa-apa aku gak pinter. jangan ya. Auzubillahi min dzalik ya. Jangan. Nah, jadi akal ini memang inilah yang harus diajari. Nah, ini pelajaran. Kalau hati dididik. Ya, jadi beda di situ. Jadi akal itu diajari, kalau hati dididik. Jadi hatinya yang nomor satu. Nanti karena yang kembali kepada Allah adalah hati. Nah, bisa dilanjutkan? Nah, jadi orang kafir itu cirinya itu tidak mau bicara dengan Tuhan. Kalaupun mau, Tuhan mereka lah yang paling benar. Mata, telinga, hati ditutup. Makanya kita bisa lihat hasil-hasilnya. Ya. Nah, nanti kita bisa lihat. Biasanya orang-orang kafir ini kerjasamanya sama orang-orang munafik. Ya. Nah, Oke, itu orang kafir. Nah, yang ketiga orang munafik. Nah, bisa. Nah, orang munafik itu di situ wa minana siyaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa mahum bimu'minin. Ya. Di antara manusia ada yang mengatakan kami beriman kepada Allah dan hari kemudian, tetapi sesungguhnya mereka bukan orang beriman. Nah, ini. Jadi ada orang-orang bukan orang kafir. Jadi bukan orang kafir, tapi dia ngaku beriman. Ngaku beriman, padahal mereka itu sesungguhnya bukan orang yang beriman. Ya, mereka hendak menipu Allah. Ya, intinya hendak menipu Allah dan orang beriman, namun mereka tidak sadar. Nah, kenapa? Karena di dalam hatinya ada penyakit. Nah, ini hatinya berpenyakit. Jadi kalau orang beriman itu hatinya bagus, kalau orang kafir hatinya ditutup, ini tidak ditutup, tapi berpenyakit. Oleh sebab itu jangan heran, kitab-kitab wali-wali, kitab-kitab kekasih-kekasih Allah itu hampir semua bahasannya adalah bagaimana membersihkan hati, menyembuhkan hati. Karena memang ini masalahnya di situ. Ya, dan bila dikatakan pada mereka jangan berbuat kerusakan, jawabannya lu kita ini membuat perbaikan. Kebetulan saya kan jurusan teknik lingkungan ya. Saya masih ingat waktu pertama kali masuk diajari sistem berpikir teknik lingkungan. Jadi kalau orang teknik lingkungan itu kalau melihat satu peristiwa itu dia selalu melihat ke belakang. Dampaknya ini kira-kira apa besok? Jadi sekarang dunia lagi ribut karena kesalahan pemakaian energi 300 tahun yang lalu. Bayangkan. 300 tahun yang lalu baru ketahuan sekarang jadi bensin, solar, batu bara itu salah semua. Karena sebelum itu kita pakai matahari sebetulnya. Ya, jangan tanya Nabi Sulaiman ya, kalau Nabi Sulaiman bisa terbang dia. Itu udah teknologi tinggi lah, ya, fisikanya juga fisika kuantum. Jadi yang kita aja sekarang. Misalnya Elon Musk. Nah, ini yang lagi ngetren. Bikin mobil listrik. Kalau orang jurusan teknik lingkungan nggak ngaku. Biasa. Dulu Mercedes itu pertama kali ya bikin listrik. Harley Davidson juga bikin listrik. Tapi kenapa kok listrik terus nggak payu? Ya karena nemu batu bara, nemu yang macam-macam itu. Kalau sekarang dibuat mobil listrik, pertanyaannya sederhana. Sumber listriknya itu dari apa? Kalau masih dari batu bara sama nuklir apalagi, waduh, ya sama aja. Ya, sama aja. Nah, disinilah peran orang Islam untuk
berkecimpung di dalam ilmu pengetahuan untuk mengganti energinya itu tadi. Cuma energi aja sebenarnya. Nah, kalau energinya sudah matahari, ya itu insya Allah nanti seperti zaman-zaman Inka, ya, zaman-zaman Nabi Sulaiman, ya, Daud, Nabi Yusuf, Nabi itu semua Fir'aun pakai matahari. Jepang itu dulu kan, makanya sampai rajanya aja dianggap anak dewa matahari kan gitu. Ya, jadi memang harusnya ke sana. Nah, itulah ciri mereka itu. Jadi mereka mengatakan bahwa dia yang membuat kebaikan bukan kerusakan. Padahal sesungguhnya dia yang bikin rusak tapi tidak sadar. Itu poin satu. Nah, poin duanya Mas selanjutnya. Nah, apabila dikatakan mereka ya berimanlah seperti yang lain, mereka tidak mau. Mengapain beriman kayak orang-orang bodoh itu? Jadi dia mengolok agama. Jadi agama itu ada yang pintar, ada yang enggak, ada yang gini, sama-sama Islam. Kan ada itu. Ya, kelompok-kelompok yang ngapain aku beragama kayak orang bodoh itu aja. Nah, itu ya. Padahal sama-sama agamanya. Gitu ya, enggak boleh. Ya, enggak boleh. Nah, ringkas cerita, mereka itulah orang yang menukar petunjuk dengan kesesatan. Jadi mereka sudah dapat petunjuk, tapi mereka milih jalan yang sesat. Jadi ciri-cirinya orang munafik itu kayak di jalan raya itu, dia udah tahu dilarang belok kanan, tapi dia belok kanan. Gitu. Bukan berarti tidak tahu petunjuk, tahu petunjuk. Gitu ya. Bisa teruskan, Mas? Nah, kalau yang terakhir ini adalah dua perumpamaan, ya. Jadi yang satu perumpamaannya itu seperti orang yang menyalakan api, terus dihilangkan cahayanya. Jadi api itu kan, ya, itu kan mesti bercahaya, Pak. Ya. Ada enggak api yang enggak bercahaya? Oh, ada gambar. Gambar. Kalau gambar kan enggak bercahaya, artinya bukan api, jadi gambar. Nah, itu Tuhan itu kalau membuat perumpamaan canggih ya. Terus atau seperti hujan lebat, begitu ada petir, terang kan dia jalan, gelap dia diem. Ada terang dia jalan, gelap dia. Nah, itu orang munafik. Begitu terang, ambilnya belok kanan, padahal dilarang belok kanan. Nah, jadi terusnya. Nah, jadi orang munafik itu intinya itu di dalam hati mereka ada penyakit gitu. Ya. Makanya penyakit hati ini menjadi bahasan yang kuat ya. Nah, di Tursina sendiri juga putra-putra panjenengan ya. Itu ada tim SSC ya, ada tim Murabia. Itu yang konsentrasi melihat hati. Ya. Ini anak-anak ini santri-santri ini hatinya sudah benar enggak itu ya, dilihat. Itu dari sikap perilaku. Oleh sebab itu ngapunten kalau barangkali ada satu dua yang hatinya belum ini, ya itu wajar biasa. Makanya harus diselesaikan di sini, itu artinya dididik di sini. Nah, selanjutnya, Mas. Nah, jadi kalau pakai diagram Venn, nah ini supaya memudahkan aja. Orang kafir itu di luar sudah. Nah, yang campur itu orang beriman sama orang munafik. Nah, ini. Jadi kalau kita citra diri kita keluar itu, kita pasti bukan orang kafir lah. Tapi mungkin yang munafik lah, dikit-dikit ya. Nah, saya kira ya kita memang bergerak untuk beriman lah ya. Contohnya misalnya ambil SIM gitu ya kan. Ya semua jadi ya udahlah gitu. Ya karena saya sendiri dulu pernah ambil SIM itu juga waktu SMA, karena waktu itu banyak anak SMA yang nggak punya SIM, akhirnya siapa yang mau daftar SIM ya resmi dari kepolisian. Habis diceramai disuruh foto dapat SIM, wah alhamdulillah gitu ya. Tapi ketika kemarin saya terlambat lapor, ya terpaksa harus ditolong saya. Karena saya sudah nyoba sampai 4 kali tidak lulus. Nah, jadi begitu diagram Venn-nya. Selanjutnya, nah kalau pakai
sistem dinamik, ya, supaya panjenengan paham bahwa sistem dinamik ini adalah bahasa ilmu kebijakan, ya, yang diajarkan di MIT, dan alhamdulillah di sini juga diajarkan untuk adik-adik santri. Jadi nanti jangan heran kalau struktur atau sistem berpikirnya adik-adik santri itu sangat sistematis, ya. Ya, diteruskan Mas, itu masih ada kliknya lagi. Nah, belum. Nah, ini yang terakhir berarti. Nah, jadi tingkat keimanan itu kalau meningkat, kemunafikan kan menurun, ya, berbanding terbalik, ya, berbanding terbalik. Nah, tapi kalau kemunafikan meningkat, itu keimanan menurun. Wah, ini bahaya ini, ya. Win-win bahaya, ini bisa hancur. Nah, bagaimana untuk bertahan terus? Ya, bisa jadi merah itu nanti. Nah, kita harus berharap pertolongan Allah. Dengan adanya pertolongan Allah, maka tingkat keimanan kita akan selalu meningkat. Nah, jadi penerapannya di parenting ini, bagaimana citra diri kita menjadi wali santri yang baik. Nah, ya, karena saya mendapat laporan ini, ya, dari para guru, para murabi, ya. Waduh, saya dimarahi wali santri nih, wah. Lu kenapa dimarahi? Ya macam-macam lah masalahnya, ya itu. Nah, jadi saya mohon wali santri itu juga memaklumi, ya. Jadi kita ini kan nitipkan anak-anak. Jadi kita ini harus kompak, fokusnya ke anak-anak. Saya itu masih ingat dulu, kalau ibu saya sampai ke sekolahan, wah, saya pulang itu saya marahi ibu saya. Ibu saya bilang, saya dipanggil sekolahan. Saya pernah lapor ayah saya, langsung disuruh siap tegak karena ayah saya dulu militer, langsung ditampar sudah. Besok kalau ibu saya dipanggil ke sekolah lagi, saya tidak lapor ayah saya sudah, daripada ditampar. Ya, itu kalau zaman sekarang sudah dipanggil HAM ayah saya, ya. Untung ayah saya sudah meninggal. Jadi memang ada perbedaan, ya, tapi fokusnya tetap bagaimana kita mengubah sikap perilaku santri. Jadi perilaku santri yang ya tidak sesuai, itu pasti kita kerjakan. Ya, contoh ada ini cerita di Tursina ini, ya, saya tidak sebutkan nama. Kebetulan saya juga kenal, ya, orang tuanya kenal. Tahu-tahu anaknya mau pindah ini, dipindah. Padahal saya tahu, ya, anaknya ini senang di sini. Kenapa senang? Karena sudah pergi dari rumah. Ya, jadi anak-anak itu sebetulnya ke SD itu tidak senang di rumah semua, apalagi kalau ibu bapaknya tukang marah. Wah, senang dia di pondok. Nah, dia lupa kalau di pondok itu adalah latihan sikap dan perilaku. Nah, akhirnya dia mulai rindu sama orang tua, ya, ibunya juga rindu. Wah, sudah klop ini, ya. Ya, ringkas cerita, akhirnya mengundurkan diri dari Tursina. Ya, kan gimana ndak rindu anaknya? Di rumah dibuatkan kamar, ya, 6x4 besar itu, diisi apa, komputer, game, wah, semuanya. Akhirnya dipindah ke sekolah Islam yang tidak boarding. Gara-garanya cuman katanya kalau di Tursina tidak mau makan. Duh. Ya bagaimana ndak mau makan? Kan justru itu yang harus dilatih untuk mau makan. Karena waktu di rumah dulu ndak mau makan makanan rumah, telepon datang yang dia minta. Kalau di sini kan ada aturannya. Nah, semua ini dalam rangka pelajaran sikap dan perilaku.
Nah, sekarang sudah kembali ke rumah dan kembalilah apa yang terjadi di SD Diulang lagi. diulang lagi, gegeran terus setiap hari. Nah, ya jadi kalau mau ke Turzina ya enggak bisa, sudah terlanjur keluar ya. Balik lagi. Ya. Anaknya seneng, ya seneng. Oh, disediakan game, minta ini, dan saya dengar-dengar mau dibelikan mobil. Ya enggak apa-apa. Ya enggak apa-apa. Asal besok jangan sampai kejadian seperti ada beberapa teman saya, ya, kebetulan istri saya dokter, Pak. Anak saya juga dokter. Itu teman-teman saya ada yang anaknya sampai spesialis, dua-duanya dokter, dapat dokter spesialis, yang membabi buta. Tahu maksud saya membabi buta, Pak? Nempuh spesialis kan harus ada yang jaga anak-anak. Nah, kebetulan teman saya ini dokter spesialis, konsulen, istrinya ibu rumah tangga. Nah, dialah yang menjadi pengabdi utama. Karena apa? Karena memang tidak pernah dilatih. Tidak pernah dilatih mandiri. Sedangkan sekarang kita semua tahu, paling takut meng-hire pembantu. Nah, terus siapa yang bantu di rumah? Ya, mari kita kerja rodi ya, mulai lahir kerja rodi sampai tuwek jadi uti ya tetap kerja rodi. Ya, jadi terima kasih sudah mempercayakan ke Turzina ya. Mudah-mudahan putra putri Bapak Ibu bisa dilatih di Turzina ya, dididik terutama mengubah sikap dan perilaku. Karena berbeda ya sikap perilaku belajar agama dengan belajar fisika, kimia, matematika beda. Kebetulan saya dulu tahun 99 itu di tim re-engineering Diknas yang mengeluarkan sikap perilaku, kemudian iptek dan skill yang sekarang ada di raport itu. Cuman saya sebagai yang memberikan ide dulu ada salah kaprah itu. Sikap perilaku itu dianggap sikap perilaku sehari-hari, bukan. Sikap perilaku sesuai pelajaran itu. Karena misalnya pelajaran olahraga kan sikap perilakunya beda sama pelajaran matematika. Beda. Sama belajar agama, beda. Ya. Nah, itu yang ini. Oke. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Minta maaf kalau saya tidak selalu lihat kamera karena saya harus lihat kerpean di sini. Ya, saya kalau menyampaikan firman Tuhan ya itu saya harus hati-hati ya karena kalau salah Nabi Muhammad sendiri diancam akan dipotong urat lehernya ya apalagi saya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Abah sudah memberikan banyak tausiah, nasihat untuk kita semua. Baik Bapak Ibu Wali Santri, untuk sesi selanjutnya insya Allah kami buka kesempatan dua penanya. Untuk pertanyaan bisa disampaikan melalui chat gitu. Kami persilahkan Bapak Ibu. Belum ada yang tanya. Atau bisa chat pribadi ke nomor saya, dipersilahkan. Secara langsung mungkin bisa Ustaz. Kalau present. Oh, baik. Baik, terima kasih. Ini ada pertanyaan apa? Iya, apa? Dari Wali Santri Aga Zabrani, kelas 8. Nah, Iya. Dalam membentuk hal-hal yang harus dibiasakan ke santri seperti yang diungkapkan Ustadz tadi, peran murobi sangatlah penting.
sehingga kami berharap murabi bisa standby. Mungkin memberikan contoh yang maksudnya perannya lebih banyak bisa dilihat mungkin gitu nampaknya. Iya. Iya Ibu, ya memang peran murabi ini penting, ya. Jadi murabi ini selalu mendampingi, ya, selalu memberikan nasihat. Tapi yang perlu kita pahami, yang namanya remaja, ya, remaja SMP sama SMA ini udah, ya, ini paling seneng goda, ya. Jadi kalau murabi itu saya tanya, waduh, Bah, saya itu enggak direken, Bah. Lah, panjenengan harus berlatih, ya. Iya, jadi ini memang tantangan, ya, di dalam dunia pesantren, ya, di dalam dunia pendidikan, saya kira. Jadi anak-anak remaja ini, psikologi remaja, ini kan kepingin diakui, kepingin ya saya ini wah begitu. Nah kadang-kadang murabi ini kan nyuwun sewu, tidak semua ini mantan anaknya orang kaya gitu ya. Mantan anaknya orang kaya atau mantan anaknya kiai gitu ya. Tapi kalau murabi tertentu ya bisa. Nah, kita memang sedang ada program, jadi murabi itu kita latih untuk bisa menangani anak-anak ini. Kalau di pondok lain yang bukan international boarding school, wah itu keras, gontor ya, nanti dicek sendiri aja. Karena pesan dari teman-teman yang pernah mondok di Gontor, nanti kalau bikin pondok jangan niru caranya yang sana, katanya. Wah aku mangkel temenan aku ya. Jadi ada dendam gitu ya sama murabinya itu, sama kakak kelas dan sebagainya. Nah itu memang kita usahakan itu, ya. Dan jangan sungkan-sungkan, ya. Jadi lapor ke Ustadz Arif, ke Pak Sabar, kayak ini. Kita pasti proses, Bu. Selalu kita proses. Ya, selalu kita proses. Oke, terima kasih Ibu. Ada lagi? Baik. Iya, memang berbeda ya dengan di sekarang itu pendidikan, maksudnya dari sikap anak-anak, perilaku dari anak-anak itu sendiri. Kalau dulu saya pengalaman di pesantren itu begini, Pak. Jadi kita melihat dari kakak tingkat gimana sikapnya beliau gitu, kakak tingkat terhadap guru. Dari situ kita melihat ini memang ada catatan, kalau kami dulu di pondok itu jangankan untuk bisa istilahnya melawan ya atau tidak taat, untuk melihat matanya beliau itu bagian daripada tidak adab gitu, tidak beradab. Jadi kalau ketemu sama kiai, ketemu sama mudir gitu kan, itu pasti menunduk begitu. Itu bagian daripada adab, dan itu memang adab itu selalu ditanamkan. Itu memang dari orang tua juga, Ustaz. Jadi memang Bapak Ibu, saya sendiri juga dipesan sama orang tua. Apa yang diberikan kepada guru di pondok, kemudian juga apa yang nasihat apa yang di dalam pondok itu yang ditaati gitu. Jadi hampir memang 90% nggak pernah tahu tentang saya di pesantren gitu. mungkin itu Pak ya. Bapak Ibu, mungkin kami mendukung, maksudnya mohon didukung juga untuk anak-anaknya ketika ada sikap-sikap yang memang kurang baik di rumah, itu juga bisa sambil dinasehati, sehingga memang masih terus kerjasama Pak ya. Iya, jadi memang kita harus kerjasama, tidak bisa. Karena sebetulnya nyuwun sewu, anak-anak yang di sini itu sebetulnya ya nyuwun sewu, ini saya minta maaf, itu cermin dari keluarga. Jadi kita sudah amati ya hampir 7 tahun, 8 tahun ini. Kalau yang putranya keluarga begini, di sini begini, gini itu biasa. Gitu ya. Nah, makanya memang berat kan kalau misalnya di rumah itu liberal gitu ya, terus di sini harus tunduk patuh gitu ya. Kenapa di pondok pesantren itu harus tunduk dan patuh? Karena memang dilatih untuk tunduk dan patuh terutama kepada Tuhan, ya, kepada Allah. Nah,
Jadi guru ya itu sebetulnya ulama-ulama itu perwakilan dari Allah. Jadi memang itu yang kita ini kan. Jadi jangan sampai seperti begini. Anaknya tidak suka kepada pondok, ya, tidak diteliti dulu, ibunya mendukung, terus dibikinkan surat gitu ya. Ada, dibikinkan surat, terus habis gitu seolah-olah dari santri. Nah, yang baca ini kan tahu, tidak mungkin lah santri. Wong ini dia sekolah juga tidak pinter-pinter amat, ini di bahasa Indonesianya juga tidak bagus, ini kok bagus sekali, ini pasti ibunya atau bapaknya ini yang bikin. Nah, jangan sampai seperti itu ya, mendukung putranya untuk berontak, nah itu jangan. Kalau sudah sampai setingkat itu lebih baik ya nyuwun sewu, ya monggo mengundurkan diri aja, cari pondok lain ya atau sekolah lain, barangkali di sana lebih cocok gitu ya. Ya, kalau laki-laki saya sarankan masuk akabri kalau gitu. Kenapa masuk akabri? Ya sebentar pasti, kalau dia tentara ya pasti bapaknya turun pangkat atau dikeluarkan. Kan tidak bisa nantang itu. Nah makanya terutama yang mau masuk akabri atau mau masuk ASN ya, wah itu harus latihannya berat. Karena harus patuh pada negara. Apalagi kepada Tuhan. Nah kita kan sedang mengusahakan sikap perilaku. Makanya butuh benar bantuan wali santri untuk sama-sama menyadari, karena anak-anak umur SMP SMA ini nyun sewu banyak yang tukang bohong, ya banyak yang tukang bohong. Jadi ini masalah. Saya sendiri dulu juga kadang-kadang bohong waktu SMP SMA. Saya yakin enggak beda jauh lah sama santri-santri sekarang ya, putra-putra kita itu enggak beda jauh. Jadi itu yang harus dikerjakan, dididik lah begitu. Ada yang mau tanya lagi? Sudah masuk ini Abah. Ya. Izin saya bacakan biar agak cepat, ini ada 2 pertanyaan. 4 penanya ya. Tapi saya sikat. Untuk penanya ini ada dari Rizky Mahardika, kelas 11. Assalamualaikum Ustadz Afwan, saya ingin menanyakan tentang perilaku anak yang berbeda ketika di rumah. Si anak sangat cuek, tetapi ketika jauh dari orang tua si anak selalu minta perhatian. Kemudian juga Ustadz, perilaku di pondok bisa dibentuk karena ada murabi yang mengawasi, tapi ketika di rumah back to basic Ustadz. Karena kesibukan orang tua, bagaimana cara agar istiqomah baik di pondok maupun di rumah. Ya. Nah, ini juga memang banyak kasus seperti itu. Ya. Artinya sebetulnya ini seperti yang tadi, ya nyuwun sewu saya merefer ke sana. Jadi kalau sudah di sini dia baik, tapi kalau balik ke rumah dia kembali. Itu kan seperti surat Al-Baqarah tadi. Ya. Nah, ini enggak apa-apa, Bu. Ini proses. Ya, proses. Insya Allah kalau dia bisa bertahan di sini sampai lulus, minimal dia pernah punya pengalaman jadi orang baik di pondok. Ya, punya pengalaman jadi orang baik di pondok. Nanti suatu saat ketika dia kepepet, dia akan kembali. Jadi punya memori. Nah, apa yang harus dilakukan? Yang jelas, kalau di rumah jangan dimarahi. Nah, kalau dimarahi dia tambah nantang. Biasanya begitu remaja itu. Diemin aja, didoakan. Nanti dia pasti tanya, ayah bunda sekarang kok diem aja sih? Lah terus gimana lagi nak? Ayah bunda kurang ngopo? Ayah bunda cuma berdoa, katanya Tuhan diem wae, ya sudah tak diem aja. Ya terserah kamu lah. Saya yakin jatuh. Hatinya itu jatuh. Jadi yang kita garap itu hatinya. Jangan coba-coba nantang akalnya. Karena di Tursina akalnya ini benar-benar diasah juga gitu loh. Nanti jangan nyuwun sewu, karena saya ini di Tursina kalau yang untuk SMA saya belum diizinkan untuk ngajar SMP. Karena menurut
teman-teman kolega di sini, waduh, jangan diajarkan dulu ya, itu sistem thinking, sistem berpikir. Nah, itu nanti dia bisa melihat secara holistik. Nah, jadi kalau Anda panjenengan serang ininya, apa? Sistem berpikirnya, kalau dia pas sudah pernah dapat pelajaran saya itu, panjenengan bisa kalah itu. Tapi kalau disentuh hatinya, itu ya, terus kita merendah. Anak-anak sekarang itu harus direndahi, Bu. Nggak bisa. Kita tinggi itu nantang dia sudah. Harus direndahi gitu. Balu sungkan. Gitu, Pak. Ada lagi? Iya. Oh iya betul. Ada 2 langsung sekaligus di akhir insyaallah, Pak. Ya. Nah, Ustadz, bagaimana agar orang tua menghargai proses yang anak-anak lakukan, karena perubahan sikap yang sedikit pun harusnya dianggap sebagai proses dari progres dari proses itu. Tapi terkadang orang tua dengan sudut pandang sendiri. Mohon pencerahannya. Kemudian satu lagi Afwan Ustadz, bagaimana cara menanamkan kepada anak pentingnya ibadah sehingga mereka dengan senang hati melaksanakan ibadah. Iya. Nah, jadi begini. Seperti yang ada di dalam hukum tadi antara surat Al-Fatihah dan Al-Baqarah dan surat Az-Zumar tadi, Al-Qasas, bahwa kita tidak bisa mengintervensi pilihan anak. Ya, Kanjeng Nabi pun itu tidak bisa. Nah, maka dari itu, apa yang harus kita lakukan? Berdoa. Sudah tidak ada cara lain. Saya kalau ditanya, ada cara lain. Seandainya di penjara itu dia berubah, mungkin semua anak harus di penjara. Tapi kan tidak berubah. Ya, Iya. jadi kita memang harus sabar. Harus sabar. Jadi kalau Bapak Ibu ingin ya ngaji ya, bagaimana mendidik anak, sabarnya mendidik anak. Coba ayah bunda baca surat-surat, misalnya surat Yusuf, ya surat Yusuf tapi lengkap, ya itu surat 12 itu bagaimana sabarnya Nabi Israel. Saya senang pakai nama Nabi Israel supaya ingat Israel gitu. Padahal Nabi Yakub itu ya, ayahnya Nabi Yusuf, yang punya saudara yang anak-anaknya itu nipu bapaknya terus, dan bapaknya itu tahu kalau ditipu wong Nabi kok. Ya, jadi kita itu memang harus sabar, ya harus sabar. Waduh, ya Allah, saya kok dikasih anak seperti ini, ya Allah gitu. Kita harus, barangkali saya dulu ya nakal gitu ya. Makanya saya kalau lihat anak saya agak bagaimana gitu, saya langsung, ya Allah saya dulu nemen, tapi ya Allah maafkan saya minta maaf untuk diri saya sendiri dulu. Dulunya ada pada diri kita dulu ya, iya. Baru ke anak gitu. Iya, kita minta maaf dulu, ya Allah mungkin saya dulu salah mendidik dan sebagainya, tolong ya Allah. Nah itu tadi, nyembah, minta tolong supaya anaknya ini dikasih petunjuk gitu. Jadi kita itu bukan hak kita. Ya, jadi memberi petunjuk bukan hak kita. Terus memilih ini hak prerogatif masing-masing manusia. Nggak bisa gitu. Contoh misalnya begini, saya ditanya, ini nyun sewu ya, apa adanya. Teman-teman saya yang di politik itu, gini. Pak Yai Ma'ruf itu kan, waduh itu pilihan. Saya nggak bisa ngomong saya nggak bisa ngomong. Itu dia pasti sudah sholat istiqoroh, sudah gini, sudah kiai, wis kita terima aja kan gitu. Iya. Jadi memang Bu, ada ayah bunda ya, berbuat baik itu memang ya harus siap digoda setan. Ya, jadi makanya pasangan dari surat Al-Fatihah ini adalah surat An-Nas. Jadi itu pertolongan, minta tolong kepada Allah untuk lepas dari godaan jin dan manusia.
bisikan jin dan manusia dalam rangka milih jalan tadi. Jadi Al-Quran ini subhanallah spektakuler, pokoknya top abis. Jadi yang paling ujung dan ujung ini memang klop. Surat An-Nas. Jadi banyak-banyak minta tolong kepada Allah tentang surat An-Nas, di surat An-Nas itu. Redaksinya bagaimana, Ustaz? Ya sudah itu aja, disuruh Tuhan itu aja dibaca. Sudah, jangan ngarang sendiri kalau sama Tuhan. Itu caranya, banyak baca surat An-Nas, surat Al-Falaq supaya tidak diganggu fisik. Itu. Dua itu. Baik, terima kasih banyak Abah. Ya, Insya Allah sebenarnya sudah cukup Ustaz Wafa. Baik ya, sudah ada pertanyaan lagi? Tanya lagi, mohon maaf. Gimana? Waktunya. Oh baik. Baik Bapak Ibu Wali Santri, sebenarnya masih banyak, mungkin ada beberapa yang mau bertanya Pak. Iya. Cuman memang waktunya memang kami batasi. Memang dari jam 8 tadi sampai dengan jam 9. Ini alhamdulillah kita sudah lewat setengah jam. Baik Bapak Ibu Wali Santri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kajian pada pagi ini telah selesai, Abah. Kami ucapkan terima kasih. Semoga apa yang disampaikan memberikan manfaat, berkah, hidayah yang Allah berikan kepada kita terus selalu diberikan supaya kita tetap istiqomah dalam kebaikan, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu Wali Santri, akhirnya tadi sedikit dari tim IT kami, ada beberapa penanya yang memang sudah masuk ke kami. Insya Allah tetap kami follow up penanya-penanya tersebut ya Ustaz ya. Nanti kita jadi bahan evaluasi kami di sini. Terima kasih Bapak Ibu Wali Santri. Baik Bapak Ibu, akhirnya kita tutup agenda pada pagi ini dengan pembacaan doa hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah Bapak Ibu Wali Santri, untuk agenda selanjutnya kita adakan di hari Sabtu tanggal 19 Februari insyaallah bersama dengan Ustadz Muhammad Yahya MA PhD, insyaallah juga dengan tema strategi komunikasi orang tua pada pesantren atau sekolah. Seperti itu. Dari kami, dari saya pribadi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Abah. Mohon maaf.